Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim ulama, khususipun para alim ulama ing dalem desa Ringin Sari. Lebih khusus dumateng panjenenganipun takmir masjid Desa Ringin Sari, wabil khusus dumateng ketua Risma Masjid Mas Bawa namanya As-Solihin, dan semua teman-teman Risma yang insya Allah pada malam hari ini kita semua mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan serta mendapatkan ridhonya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kajian rutin kita pada setiap bulan, yang tentu alhamdulillah ini merupakan kegiatan termasuk menggugurkan kewajiban kita nantinya ketika di akhirat ditanya bahwa apakah kalian termasuk orang yang belajar atau orang yang menuntut ilmu. Sebagai jawaban, kita telah melakukan kajian atau mengaji terutama dalam hal fikih berkaitan dengan ibadah kita 1 bulan sekali. Nah, ini termasuk kewajiban kita sebagai orang muslim, belajar itu minal mahdi ilal. Jadi dari mulai bandulan, istilahnya bandulan, ngerti? Dari mulai sejak kecil kalian dibandul sampai nanti di liang lahat, sampai nanti kita meninggal dunia, itu punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Sehingga alhamdulillah kita semoga istiqomah untuk melakukan kajian ini. Termasuk meramaikan masjid, ya, meramaikan masjid. Kewajiban kita melakukan kajian seperti ini di masjid, salah satunya adalah meramaikan masjid. Jadi jamaah iya, kemudian dibuat untuk ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian selanjutnya kita terkait dengan masalah wudhu, ya. Ini saya jelaskan dalam kitab Kifayatul Akhyar, ya. Jadi nanti kalau yang mau menyimak menggunakan kitab Kifayatul Akhyar, ya silahkan membeli kitab Kifayatul Akhyar. Kitabnya tidak terlalu besar, kecil kok, seperti ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa faraidul wudu sittatun. Fasal menerangkan tentang beberapa fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Inda ghuslil wajhi, yaitu ketika membasuh wajah. Wudu itu yang pertama fardunya adalah niat. Sampai saat ini apakah kalian juga melakukan wudu dengan niat ketika membasuh wajah atau sebelum membasuh wajah? Ayo, sebelum atau ketika membasuh wajah? Sebelum.
Nah, ini perlu diketahui. I'lam anal wudu alahu syurutun wa furudun fasyurutu al-islamu. Pertama, kita akan membahas bahwa dalam wudu itu ada syarat, ada rukun, ada fardu. Fasyurutu al-islamu wa tamyiz wa tuhuriyatul ma. Adapun syarat-syarat wudu, ya, kalau syarat ini berarti sebelum melakukan wudu sudah terpenuhi, ya, namanya syarat ini sebelum melakukan wudu berarti sudah terpenuhi. Yang pertama dia Islam, wa tamyiz, kemudian wa tahuriyatul ma, airnya harus suci. Islam, tamyiz, airnya harus suci. Nah, apa itu yang dimaksud? Ketika orang itu tidak Islam atau orang kafir, ya, orang kafir, dia melakukan wudhu, maka wudhunya ini tidak dianggap sah karena tidak memenuhi syarat. Jadi syaratnya harus Islam dulu. Amin, koncoan sama orang non Muslim, ya, sama orang non Muslim berteman, awas, hati-hati, ya. Panas. Mas. Berteman dengan orang non muslim, kemudian kalian wudhu, menyuruh wudhu teman yang non muslim, nah ini termasuk wudhunya juga tidak sah karena dia bukan termasuk orang Islam. Nah, begitu. Kemudian juga tamyiz. Nah, tamyiz. Apa itu tamyiz? Apa tamyiz? Belum pernah tahu. Apa perbedaan tamyiz dengan balik? Nah, tamyiz itu sudah bisa membedakan yang baik dan benar, atau dia sudah dianggap pintar, ya, bisa membedakan yang baik, mana yang baik dan mana yang jelek. Nah, itu tamyiz. Kemudian sucinya air. Wa adamul mani al-hisi kalwashi. Kemudian syaratnya juga tidak ada yang menghalangi, ya, tidak ada yang menghalangi secara kasat mata atau bisa diindra, mungkin seperti kotoran yang ada di tangan, ya, ada cat, begitu. Itu termasuk syarat. Jadi harus bersih, ya, bersih. Ini syarat. Artinya kalau syarat ini berarti sebelum kita wudhu, nah ini harus terpenuhi dulu. Apa? Tidak ada mani. Jadi saya ulang lagi, syaratnya Islam, tamyiz, kemudian sucinya air, dan tidak ada yang menghalangi. Nah, biasanya yang suka ngecat, ya kan, ngecat itu tangannya itu kena. Termasuk ini apa? Pacar atau namanya pitek kuku yang cat, ya, yang cat. Kan banyak sekarang ya wanita-wanita terbaru ini yang modern, kukunya ini macam-macam warnanya, ini hitam, putih, merah, hijau, kuning. Ya mungkin masa kecil kurang bahagia, dia nyanyinya merah, kuning, hijau. Jadi kukunya itu ada yang hitam, kadang separuh hitam, separuh putih. Itu ada, saya pernah melihat. Oh, kok sampean perhatian, Pak? Ya, sekelebetan saja kan. Enggak terus dilihatin, ya kan. Ada yang seperti itu. Nah ini banyak, Mas. Oke, termasuk koleksi ini, kolektor. Kotek dia ya. Kotek. Yang cat, Pak, ya. Cat yang dari Kuala Lumpur tidak apa-apa ya? Yang termasuk yang ini oh, yang Kuala Lumpur. Ya kalau yang dari Kuala Lumpur, yang dari lumpur itu termasuk kotoran yang bisa ini, ya, menghalangi kuku. Jadi nek tiang nyun sewu nih, tiang petani, terus tiang ini kur mboten entek rajin ngersi iku kuku-kukune rada dawa-dawa. Lah iki tutupi reget. Nah, ini termasuk airnya kan nggak bisa mengalir. Nggak bisa mengalir ke bagian yang ini, ketutupan lumpur itu tadi. Dari Kuala Lumpur. Nah, ini memang ya harus dibersih, memang harus dibersih.
Yang saya memang harus bersih. Nah, itu yang saya sindir kan yang anak muda-muda itu Pak. Biasanya kan iya cat yang hitam-hitam kayak gitu. Ini syarat, artinya sebelum wudu itu harus hilang dulu, ya. Sebelum wudu itu harus hilang. Kemudian wa adamul mani asy-syar'i kal haidi wan nifas. Syaratnya lagi tidak ada apa? Tidak ada penghalang yang sifatnya syar'i seperti bagi perempuan haid dan juga nih nifas. Perempuan yang haid kok dia wudu maka tidak sah karena tidak memenuhi syarat yaitu ada manik yang sifatnya asyari yaitu secara syara. Ini sampai wudhu dalam keadaan haid juga nggak bisa. Kemudian waduhulil waktu fi haqqi dzawi darurati kal mustahadhah wa man bi arihu ad-daim. Syarat yang selanjutnya yang terakhir ini harus sudah manjing waktu sholat, tapi diperuntukkan bagi mereka yang mempunyai keadaan darurat seperti mustahadoh. Apa itu mustahadoh? Apa Mbak mustahadoh? Orang yang mustahadoh yang apa? Yang udah terus nih Mas Bro. Apa Mas mustahadoh? Iya, orang yang terus keluar darahnya darah istihadoh. Jadi itu bukan darah haid. Yang seharusnya dia mengeluarkan darah itu biasanya 7 hari, ya, dia sampai 15 hari lebih. Ya kan masa maksimal haid itu berapa? 15 hari. Ini sudah mencapai 20 hari. Nah, ini masuk istihadoh. Yang 5, yang lebihnya 5 itu istihadoh. Nah, orang yang istihadoh seperti ini, kalau dia mau melakukan sholat, kan dia wajib sholat. Karena darah yang keluar itu darah penyakit atau darah istihadoh, bukan darah haid. Maka dia kan wajib sholat. Nah, ini syarat wudhunya itu harus sudah manjing waktu sholat. Kalau duhur itu jam 12 lewat 10, sampai sudah wudhu jam 12, padahal sampai termasuk golongan orang yang darurat tadi, yang istihadoh. Ini tidak sah hukumnya, hukum wudhunya, karena tidak memenuhi syarat. Jadi harus sudah manjing waktu sholat. Itu bagi mereka yang istihadoh, ya istihadoh. Waman di arihud daim, wong sing ngobos terus, sing ngentut terus, termasuk orang yang beser. Ya, beser kan sering terjadi. Kalau anak budak mungkin ya jarang. Kalau orang tua mungkin banyak yang beser. Beser itu ya nggak terkendali, selalu keluar apa niku air kencingnya. Nah, itu yang nggak bisa, bener-bener nggak bisa, bener-bener beser. Nah ini dia wudhunya harus sudah manjing waktu. Ini yang sering terjadi anak perempuan ya. Kalau kalian terjadi istihadoh, keluar darah istihadoh, maka sholatnya ya wudhunya itu setelah masuk waktu sholat. Nggih. Putihan dong kan. Oh, keputihan niku senes darah niku ini. Senes. Termasuk suci, termasuk suci. Nggih, putihan niku. Keputihan yang sampai keluar terus menerus nonton. Itu bukan dari dalam. Jadi keputihan itu ada macam-macamnya. Ini saya buka dari seorang wanita misalkan. Jadi ada yang dari dalam, memang ada yang dari jamur di pinggirnya. Wajib mandi kan? Mboten nek keputihan, nggih, mboten. Termasuk keputihan seorang perempuan. Sholatnya kayak disujani terus sholat gitu. Ya, disujani terus sholat. Sering terjadi keputihan ya. Kalau ya mungkin nggak mau ngaku mungkin. Atau mungkin malah nggak open, kadang ya putih, kadang ya abang Pak. Merah putih. Ini main. Wah, masih kawan Nggih. Nggih, Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan ya. Nanti ada sesi tanya jawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal furudu fasitatun kama dzakarahu asy-syekh ahaduha an-niyat. Nah, sekarang syarat yang sudah terpenuhi, saya ulangi lagi, Islam, tamyiz, suci airnya, tidak ada penghalang secara kasat mata, tidak ada penghalang syar'i, dan juga dia harus sudah masuk waktu bagi mereka yang dalam keadaan darurat ya, atau sakit istihadah misalkan. Kemudian kita melanjutkan ke furud ya. Fardunya wudu itu ada 6 sebagaimana disampaikan oleh Kiai Munsanef. Yang pertama adalah niat. Nah, ini perlu kita tegasi. Kenapa harus niat? Innamal a'malu bin niat ya. Setiap sesungguhnya pekerjaan itu semua tergantung kepada niat ya, harus disertai dengan niat. Wahia fardun fi toharotil ahdas wala tajibu fi izalatin najasat ala sahih. Niat ini diwajibkan ketika kita menghilangkan hadas, bukan ketika kita menghilangkan najis. Hadas besar maupun hadas kecil, termasuknya wudhu. Jadi wudhu itu harus niat. Tapi kalau menghilangkan kotoran najis, zaman menghilangkan kotoran ayam di masjid, ini nggak perlu niat. Tidak perlu niat. Saya menghilangkan telek karena Allah Ta'ala. Ini nggak perlu. Tidak perlu. Sama cawi misalkan. Apa namanya bahasa Indonesianya apa itu? Apa Mas Bowo? Cawi itu bahasa Indonesianya apa? Cebok. Oh, cebok. Cebok apa cebong? Cebok. Saya niat cebok lillahi ta'ala. Nah, itu nggak perlu. Termasuk menghilangkan najis itu tidak harus, tidak perlu adanya niat. Ya. Wal fardu annal maksud minan najasa izalatuha wahia tahsulu bil ghusli bihilafil adas fa inna toharotaha ibadatun fataftakiru ila niyatin kasairil ibadat. Kalau najis itu maksudnya adalah menghilangkan, maka ini bisa terjadi atau bisa hilang dengan cara membasuh. Berbeda dengan hadas. Hadas ini ya, kesuciannya ini sifatnya adalah ibadah. Kesuciannya itu sifatnya adalah ibadah. Sehingga dia butuh niat sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Jadi bisa ya, kalau hadas itu sifatnya ibadah, kesuciannya itu. Tapi kalau najis, yang penting hilang najisnya, itu bisa cara membasuh. Maka karena hadas ini kesuciannya itu adalah ibadah, membutuhkan niat sebagaimana ibadah yang lain. Kada qalahu ar-Rafi'i sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Rafi'i. Wa syartu sihhatiha al-Islam. Ini syaratnya sah niat ini yang pertama harus Islam. Sampai aku kan wudhu, dia orang kafir. Saya kan wudhu, saya juga sudah niat. Maka tidak dianggap sah karena dia tidak Islam. Ini syaratnya sekali lagi Islam. Fala tasifu wudu'ul kafir wa ghusluhu ala sahih li anna niyata ibadatun wal kafir laisa min ahliha fala tasihu taharatul murtad qat'an taghlidhun alaihi. Karena niat ini sifatnya ibadah. Kalau niat ini sifatnya ibadah, maka orang kafir tidak berhak untuk beribadah. Termasuk orang kafir murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Dia juga Islam, kemudian keluar. Ini namanya murtad. Ini termasuk dia tidak sah ketika mengucapkan
niat. Sudah, itu syaratnya. Wa waktu niat al wajibah ingda ghusli awali juz'in minal wajhi li annahu awala ibadat al wajibat wala yusabu ala sunanil al madiyah. Niat itu diwajibkan besertaan ketika kita membasuh wajah. Nah, saya ulangi. Jadi bukan sebelum, ya. Bukan sebelum. Niat itu besertaan ketika kita membasuh wajah. Ini niat. Jadi harus muktarinan, benar-benar besertaan dengan ketika membasuh wajah. Nah, niat itu letaknya di mana? Letaknya di dalam hati. Letaknya itu dalam hati, niatnya. Kalau mengucapkan, melafadzkan sebelum nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari, itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Bentar ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah, Hah? Tereng. Nampun. Tereng. Saya mulai. Iya. Iya. Lanjut ya. Jadi waktunya niat itu ketika membasuh wajah. Letaknya di dalam hati. Saya niat wudhu. Saya niat wudhu. Nanti ada tata caranya, ya, ada tata caranya. Besertaan ketika membasuh wajah. Ini niat, ya. Kemudian wa kaifiyatuha ingkana al mutawaddi. Ingkana al mutawaddi'u saliman la illata bihi ayyan wiya ahada salasati umur. Niatnya 3 ini paling tidak. Pilih salah satu. Ketika kalian wudhu itu dalam keadaan sehat. Jadi tidak ada anggota wudhu yang terluka, atau kalian juga dalam keadaan sehat, tidak ada ilat atau penghalang. Yang pertama adalah ahaduha raf'ul hadasi, niat menghilangkan hadas. Saya wudhu niat menghilangkan hadas. Bahasa Indonesia seperti itu nggak apa-apa, ya. Ketika membasuh wajah, nah ini saya wudhu niat menghilangkan hadas. Letaknya di dalam hati. Sekali lagi, nawaitu wudu'a li rafil hadasil itu hukumnya sunnah. Bahkan melafadzkan secara Jawa, saya niat wudhu karena Allah Ta'ala, menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala, itu sunnah. Yang wajib di dalam hati besertaan dengan membasuh wajah. Itu yang pertama. Atau kalian bisa atau boleh niat yaitu toharoh anil hadas. Ya, toharoh bersuci dari hadas. Saya niat wudhu bersuci dari hadas. Ini dalam hati. Sambil mengusap wajah. Itu yang kedua. Ya. Kemudian asani ayyan wiya istibahatis sholah au ghairiha. Kalian niat wudhu agar diperbolehkan melakukan sholat. Saya niat wudhu agar saya diperbolehkan untuk melakukan sholat. Sambil mengusap wajah. Ini saya niat wudhu sambil berniat saya niat wudhu agar diperbolehkan melakukan sholat. Saya niat wudhu agar saya diperbolehkan untuk memegang Al-Quran. Wa ghairuha itu yang dimaksud, wa ghairiha itu yang dimaksud ini. Jadi diperbolehkan sholat atau selainnya, yaitu memegang Al-Quran. Mimma la yubahu illa bitoharoh, yaitu sesuatu amal ibadah yang tidak diperbolehkan kecuali dengan suci.
Ya, seperti kalian misal mau membaca Al-Quran, ini kan harus suci. Nah, sampai niat wudhunya itu karena ingin membaca Al-Quran atau memegang Al-Quran seperti ini, ya saya niat wudhu karena agar diperbolehkan saya memegang Al-Quran. Boleh seperti itu. Atau yang pertama tadi, yaitu niat menghilangkan hadas atau toharatul hadas. Jelas ya? Asalisu ayyan wiya, ya, ayyan wiya fardul wudu'i au adail wudu' ingkana annawi sobiyan. Yang ketiga, niatnya itu hanya niat fardu wudu atau niat menjalankan wudu. Ini ketika yang niat annawi sobiyan, ketika yang niat itu bocah cilik. Saya niat wudu, gitu aja. Jadi saya niat wudu, saya niat melakukan wudu karena Allah Ta'ala. Ini bocah cilik. Nah, sampai kan sudah besar, maka di sini harus yang tiga tadi berarti ya. Kalau anak kecil cukup saya niat wudu karena Allah Ta'ala. Jelas ya? Itu niatnya. Berarti tadi kalau niatnya kalian itu sebelum melakukan wudu atau sebelum membasuh wajah, nah ini jelas keliru. Seharusnya bersertaan dengan ketika membasuh wajah. Letaknya di mana? Di dalam hati. Jadi sambil mengusap wajah, membasuh wajah ya. Qala An-Nawawi fi Syarhil Muhadzab walau nawa atau harolis salat aw tahara li ghairiha mimma yatawaqqafu 'alal wudu kafa wa takarahu fi tanbih. Walau nawa atau harota walam yakul anil hadas la yujzihi ala sahih li anna taharata takunu anil hadas wa anin najis. Kalau dia hanya saya niat menghilangkan, saya niat bersuci saja, ini tidak dianggap sah menurut qaul sahih. Saya niat wudu untuk bersuci, niatnya seperti itu saja. Saya niat wudu untuk bersuci, sah enggak? Tidak sah menurut qaul sahih. Karena bersuci itu ada kalanya suci dari hadas, ada kalanya suci dari najis, maka masih diragukan. Wala budda min niyati tamyiz walau nawa al wudu faqat soha al asoh fi tahqiq wa sarful muhadzab bi khilafi ma idzan nawa al ghusla wa huwa junubun fala yakfi. Wa faraqa al mawardi bi anal wudu la yatlaqu ala ghairil ibadah bi khilafil ghusli walau nawa raf al hadas wal istibaha fahuwa nihayatun niat. Wa amma man bihi ilatun kaman bi salsalul baul, ya, salsalul baul au kanat mustahadoh fayanwi al istibahah ala sahih. Kalau ini yang kedua ya, tadi kalau tidak ada ilat, sekarang ada ilatnya, yaitu orang itu dalam keadaan istihadoh atau dia beser, maka niatnya, ya, menurut qaul sahih niatnya adalah listibahati sholat kalau dia mau sholat. Jadi saya niat wudu listibahati sholat, untuk diperbolehkan saya melakukan sholat. Saya niat wudu listibahatil qiraati listibahatil hamlil Quran. Saya niat wudu agar diperbolehkan untuk membawa Al-Quran. Karena apa? Jelas kalian ketika istihadoh keluar darah terus, itu darah penyakit, nggak bisa untuk menghilangkan hadas kecil, nggak bisa. Ya, karena jelas keluar darah. Menghilangkan hadas kecil tidak bisa keluar darah. Maka niatnya yang paling tepat adalah agar diperbolehkan untuk sholat. Itu niatnya. Bisa dipahami dari sini? Wala yasihu ayyan wiyarof al hadas li anal hadas mustamirun wala yutasawwaru raf'uhu. Wakila yajibu ayajma'a bainahuma wakila yakfi ahaduhuma. Jadi kalau niatnya hanya niat menghilangkan hadas, dia malah justru tidak sah wudunya.
Saya niat wudhu menghilangkan hadas kecil, padahal kalian dalam keadaan istihadah atau beser, maka ini tidak dianggap sah, ya, tidak dianggap sah, nggak ketemu akal, Bismillahirrahmanirrahim. Jelas dari sini ya. Jadi niatnya sekarang dirubah. Kalau pas wudhu niatnya ya langsung membasuh wajah itu sambil niat. Apa boleh apa itu wudhu alirofil hadasil asli fardholillahi ta'ala? Boleh. Itu di awal hanya sunnah. Tapi wajibnya ketika dalam hati basuh wajah. Paham ya? Kadang ini yang sering keliru di situ. Yang basuh wajahnya ya cukup gini aja nggak niat. Kadang eman-eman pupure barang. Rada dimingring-mingring nih. Lagi yang repot nih kan. Kalau anak laki-laki kayaknya tidak. Yang jelas anak perempuan jelas. Kadung larang-larang ya, wis nganggo krim malam nggak kok arep turu ya kon wudu dhisik iki. Waduh, ya apa iki? Bisa nggak kalau pakai krim malam terus wudu? Sah nggak wudunya? Pakai krim malam. Itu bisa ada yang menghalangi nggak? Nah, ya, tapi kalau digini-gini kan mesti dia hilang ya, nggak menghalangi. Nek gurdingen ngene tok nggak dikosoki, karena wedi mau ya jelas ini ada yang menghalangi ya kan. Apa nih krim ini sampai 1,5 senti, wandel, cek nih ketok putih gitu. Apa ya ini sing pengen ketok putih, terus akhirnya wudunya ngawur, ya. Nah ini perlu ya, perlu diketahui. Jadi teman-teman mesti sering bertemu yang seperti itu. Kadang wis kadung pupuran, ya kan arep wudu, terus ragu-ragu. Lah ini perlu. Jadi harus benar-benar tidak ada yang menghalangi. Far'un, ini saya sampaikan far'un yang juga sering terjadi. Syartun niat al-jazmu, walau syakka fi annahu muhdisun fatawaddoa muhtaton sumataya kona annahu muhdisun. Nah, lam yu'tad biwudu'ihi ala asoh li annahu tawaddoa mutaraddidan. Syaratnya niat itu harus mantep, yakin ya, yakin. Maksudnya begini, kalau kalian dalam keadaan ragu, apakah kalian termasuk orang yang berhadas, ya? Misal nih, sampean sudah wudu, terus sampean ragu, aku mau wis cekel-cekelan borong ya, wis nyekel bocah wedok borong. Kan kebiasaan jelek mungkin yang terjadi anak laki-laki suka jawil-jawil, atau mungkin ragu sudah kentut atau belum. Ini ragu. Tadi sudah wudu, maghrib sudah wudu. Nah, ini mau sholat ngisar ragu. Aku mau kayak nyekel nih wedangmu keliru, rotok kecekel kayak mau, ya, tapi masih ragu kayak mau kan. Rotok kecekel, padahal rotok sengaja adalah. Iya kan. Nah ini ragu tapi di dalam hati masih ragu. Iya pora ya. Diambung orang nek parfume. Tapi kayak mau nyekel, kan. Terus sampai lah wudu wae lah. Setelah kalian wudu, setelah itu yakin bahwa ternyata tadi adalah orang yang hadas. Yakinnya karena mungkin disampaikan oleh orang yang terpegang tadi. Sampean mau wis nyekel aku loh. Oh iya ta. Nah ini sampean wudunya dalam keadaan apa? Masih bimbang, hadas atau tidak. Nah, seperti ini berarti niat kamu tidak mantap. Ya, tidak mantap. Masih dalam keadaan mutaradid. Kamu dalam keadaan bimbang. Maka menurut qaul asah yang seperti ini wudunya tidak dianggap ya. Tidak dianggap sah. Walau tayakona annahu muhdisun wasaka fi annahu tadhuru sumabana muhdisan ajza'ahu qat'an li annal asla baqaul hadas wala yaduru tadurru taradduduhu ma'ahu
Kalau seandainya kebalik ini, sampean yakin hadas. Aku yakin bahwa tadi sudah tidur. Terus sampean masih ragu. Ragunya yang kamu ragukan ya, wasaka fi annahu tadhuru. Aku ki jelas wis turu mo. Jelas batal. Tapi aku masih ragu. Apakah ini saya benar-benar suci? Apakah saya ini masih suci? Tapi yakinnya tadi jelas kelihatan bahwa kamu benar-benar tidur. Atau gini aja, kamu benar-benar memegang tangan lain jenis, yakin bahwa ini jelas, yakin hadas. Tapi sampean masih ragu. Tapi gur sithik iki mosok batal loh. Wong gur nyenggol ngene tok iki. Saithik ngono tok. Ora krasa meneh. Yang seperti ini kalian ragunya, tapi jelas, tapi jelas batal gitu. Tapi aku sih ragu, gur sithik loh. Nah, yang seperti ini kamu terus wudu, ini sah. Karena apa? Kamu pada dasarnya jelas yakin bahwa kamu adalah hadas. Jadi ngeten, kalau sampean kejadian wudu maghrib mau ngisaan ragu apakah saya tadi sudah batal atau belum, sudah kentut atau belum, ragu yang sering terjadi, agar kalian yakin bahwa kalian hadas, maka kamu harus melakukan sesuatu yang membatalkan wudu. Nek sampean ndedak nyekel bocah wedok, pangelan, kadang ora gelem sing lanang yo. Aku ben batal aku wuduku, aku cek ragu, tak cekel amen yo padune alasan. Yang paling mudah, kalian mau memaksa untuk kentut juga susah kalau nggak kebelet kentut. Ya ora? Yang paling mudah untuk membatalkan wudhu itu memegang kemaluan. Itu jelas batal. Memegang kemaluan. Nah, itu nanti ilmu yang saya sampaikan benar biar kalian tidak ragu lagi. Jelas kalau memegang kemaluan jelas batal. Wis baik wudu. Baru wudu jelas yakin kan jelas bahwa kalian adalah dalam keadaan hadas. Ya terus yo aja ning muka umum ya terus mlebu WC terus pipis apa piye ngono ya jelas. Ora pengen pipis ya mau. Itu keraguan. Jadi sekali lagi jangan kalian wudu dalam keadaan ragu apakah kalian itu sudah batal atau belum, sudah batal wudunya atau belum. Paham ya? Paham. Jadi jangan sampai terjadi itu. Bismillahirrahmanirrahim itu yang pertama, yaitu niat. Yang kedua, wa ghuslul wajhi, membasuh wajah. Ya, al fardu asani ghuslul wajhi wa huwa awalul arkan al-dhahira. Qala Allah Ta'ala faghsilu wujuhakum. Yajibu isti'abu bil ghusli, ya, bil ghusli wahdahu min mabda'i tasfihil jabhah ila muntahadzaqni tulan wa minal udhuni ilal udhuni ardhon. Membasuh wajahnya itu harus rata, ya, harus rata. Meskipun wajah kita tidak bisa rata. Ada yang rata wajahnya. Ada mereka yang hidungnya terlalu pesek, biasanya agak rata. Iya. Itu hidungnya agak mendelep. Tapi kalau di film ada itu. Setan kena gosok. Wajah muka rata. Nah, ini harus rata. Harus benar diratakan. Dari mana batasan wajah itu? Kalau panjangnya ini dari mulai tumbuhnya rambut. Ini ya tumbuhnya rambut iladakni sampai ke sini. Apa ini namanya? Jinggut atau janggut ya, janggut. Janggut. Nah ini. Kalau lebarnya itu dari mulai telinga satu sini sampai telinga satunya lagi. Berarti ini.
sampai sini, kalau ini sampai sini, ya, jelas. Berarti cukur saidik tok, krono nganggo pupur kuwi mau lho, akhirnya terus sing dianu wajahe terus gini tok. Nek wong lanang jarang kok yang nganggo pupur. Mas Bowo yang sering nganggo pupur ya, ketok putih. Ya. Nah itu wajah ya, diingat-ingat. Jadi batasannya dari sini. Lah tapi aku kira rada botak loh Pak. Ini rada. Aku termasuk apa namanya batuk ombo, senonong. Nah itu ada permasalahan lain. Ya, nanti bisa kita bahas lebih lanjut ya. Jadi ini batasannya. Jelas ya wajah ya. Ini harus diratakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sa'ru an-nabit fil wajhi kismani. Akaduma lam yakhruj an hadil wajhi wasani kharija anhu. Waladil lam yakhruj min hadil wajhi qad yakunu nadhirul kisafah wa qad yakunu ghairu nadhiril kisafah. Fanadhirul kisafah kal hajibaini wal ahdab wasyaribaini wal adharin wa huma mahadiyani lil adnaini baina sodaghi wal arid fayajibu ghuslu dhahir hadi syu'ur wa batinuha ma'al basrah tahtaha wa in kasufa li annaha minal wajhi wa amma sa'ru al-aridina wa in kana khafifan wajaba ghuslu dhahirihi wa batinihi ma'al basrah wa in kana kasifan wajaba ghuslu dhahirihi alal adhar walau khafa ba'duhu wa kasufa ba'duhu farrajih anna lil khafif hukmul khafif walil kasif hukmul kasif. Jadi gini, kalau ada rambut ya yang apa namanya tumbuh di bagian wajah, ini misalnya yang laki-laki yang mulai tumbuh jenggot ya, jenggotnya 1, 2, 3 atau bahkan bisa dihitung 6, 5, jenggotmu piro Mas? Ijik 5. Nah, ini masih dalam kategori tipis. Yang seperti ini, nah seperti punya saya ini masih tipis. Yang seperti ini harus dibasuh zahir wa batin. Dalam dan luarnya harus dibasuh. Ya. Dalam dan luarnya harus dibasuh. Namun ketika jenggot ini kandel, wandel brewok, wong keturunan Arab deh. Tapi ning Indonesia tadi ora pating genah. Jadi kok wandel ya, wandel. Ini nanti masuk hukum kasif, dia masuk hukum tebal. Ini. Kalau dia masuk hukum tebal, maka menurut qaul azhar ya wajib ghuslu dhahirihi, yang wajib dibasuh hanya luarnya saja. Nah, ini sampean tebel. Nah, ini luarnya saja. Ini wong wedok kumisen. Saiki kumise. Kan ada toh perempuan yang kelihatan kumisnya. Ada apa mboten? Nah, ini saya tanya laki-laki ini yang biasa mengoleksi. Ada ya? Ada ya. Nah, ini wajib dibasuh. Masuk. Nah, ini bapak-bapak sing kandel kumise, kandel tenan janan. Wireng kae. Kayak rodok nyelewon titik-titik ini. Wandel, pancen kandel tenan. Nah, ini yang dibasuh, wajib dibasuh hanya luarnya saja. Jadi nggak perlu menyelah-nyelahi ini, nggak perlu. Jenggot ini nggak perlu, kenek-kenek ini nggak perlu. Nggak perlu.
itu hanya dohirnya saja yang dibasuh, ya. Termasuk alis, ya, alis ini wajib dibasuh, dalam-dalamnya juga, dalam-dalamnya juga ya wajib dibasuh, karena ini termasuk golongan tipis. Jelas ya? Ya. Sekarang misal, ya, wal al-qismu asani as-su'ur al-kharijah anil hadil wajhi wa huwa sa'rul lihyah, misalkan al-aridi wal adhar wasibal tulan wa ardon farroji wujubu ghusli dohiriha faqat. Ini dohirnya saja, dohirnya saja, li'ana yahsulu bihi al mawajihah. Wakila la yajibu li'ana kharijal haddil wajhi. Ada yang mengatakan tidak wajib dibasuh. Nih, sampai kok kene nggak wajib dibasuh karena ini bukan termasuk wajah. Nah, jelas ya masalah membasuh wajah, batasannya, dan ketika ada rambut yang tumbuh di dalam atau di luar wajah, jelas. Ya, jelas. Ini brewoknya sampai kok kene masuk wajah nggak ini? Ini batasannya sampai mana? Nah, ini batasannya ya. Apa ini istilahnya? Mewang. Nah, ini kalau sampai keluar sini, ini nggak harus dibasuh. Nggak harus dibasuh keluar. Ini karena sudah di luar wajah. Jelas dari sini ya. Nah, itu. Kalau perempuan saya rasa jarang tumbuh bulu di apa nih? Di wajah, ya, di wajah. Kecuali si buruk muka itu yang di film itu itu tumbuh bulu-bulu banyak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Kemudian yang ketiga adalah al fardu asalis, membasuh kedua tangan sampai siku liqaili ta'ala wa aidikum ilal marafiq, ya. Dua tangan, tangan-tangan kalian sampai siku. Nah, ini sampai siku. Itu juga ada hadisnya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudirul ma'a 'alal marafiq. Ini sampai siku. Ya, rawahu Daruqutni wal Baihaqi. Wa qala hadza wudu'un lam yakbalullahu as-sholata illa bi wa yajibu isolul ma ila jami'i sya'ri wal basarati hatta law kana tahtal aghfarihi, ya, sampai ke dalam kuku. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kalau kukunya panjang, kukunya sampai nelolor, kan sampai pernah lihat kuku sampai nelolor ini ben ketok, ya, terutama mungkin anak laki-laki ya, itu luolor ini sampai ini kalau wudunya hanya seperti ini nggak kebasuh yang sebelah sini, padahal ini wajib kebasuh, ya, wajib kebasuh. Maka harus rajin lah motong kuku itu. Kesunahnya kan hari Jumat, ya, setelah Jumat dipotong. Kadang enggak, kalau kita kan agak lebih keren sedikit, nah, agak dipanjangkan segini kan. Tahu-tahu kan sudah dipotongi sama gurunya kalau masih sekolah dulu. Sekarang enggak ada yang motong, ya bebas, ini panjang-panjang. Nah, ngapa kok kukumu panjang, ben penak nek ngukur, Pak? Ngukur ben penak. Padahal ini itu kan rawan tidak kebasuh, ya. Rawan tidak kebasuh. Begitu juga kotoran yamna'u wusulul ma'i. Ini yang bisa mencegah masuknya air, kotoran yang bisa mencegah masuknya air. Ilal basaroti, ke dalam kulit, lam yasiha wudu'uhu wa sholatuhu batilun wallahu alam. Jadi nanti sholatnya juga bisa tidak sah. Nah, biasanya sering pakai tato-tatoan itu. Tatoan jajan itu loh. Permen karet, itu tempel-tempelnya itu jelas menghalangi, menghalangi itu. Lah kalau tato yang asli, ada yang tatoan ini,
Ayo, tato asli taruh sini katanya biar kelihatan ganteng, susuk. Nah, di sini gambari ulo, tangannya gambari ulo, gambari kembang ben romantis, gambari mawar. Ini menghalangi apa enggak ini? Itu dimasukkan ya. Ada yang pernah tahu caranya enggak? Itu dicoblos masuk ke dalam ya kan? Dicoblos masuk ke dalam. Ini coblos masuk ke dalam. Itu ada pembahasan tersendiri. Kalau ini benar-benar masuk ke dalam, berarti di sini itu ada darah ya kan? Memang ada darahnya kan? Yang membeku di situ. Nah ini nggak bisa mau dihilangkan nggak bisa. Bahkan bisanya itu dibakar ya. Ada yang ngomong bisanya dibakar ya, di laser. Nah itu di laser. Nah, itu sebenarnya nggak menghalangi, cuman ada kotoran yang di sini ya, ada kotorannya ya kan, ada kotorannya. Itu termasuk yang di sawah lah itu kan kalau tangannya ireng-ireng kalau sawah, cah nom-nom saiki mungkin jarang yang di sawah. Wis bawa iki wis gak mungkin kayak yang sawah deh. Ini sawah meh ngirim, ngene kadang ceblok. Ditumplek nih. Sesuk bapaknya mau ngongkon meneh. Ora sane sawah-sawah ritek ukur mbok tumplek nih. Nah itu, kalau sering hitam-hitam di sini itu memang harus dibeneri. Mungkin kalau daerah karet biasanya karet, bar mulung atau ini kok, bar mulung itu jelas. Mungkin ini ngetel ya, nah, ini selain bau dan juga banyak sekali. Ini benar-benar harus dibeneri, harus dibersih, maksimal bersihi. Saya sampaikan bahwa musabnya itu begini, ya, musabnya itu sampai mirfako ini apa namanya siku-siku ini atasnya juga harus kena atasnya karena untuk membasuh batas ini tadi. Kalau kamu hanya sampai siku-siku saja ini enggak atasnya enggak dikenakan sedikit maka batasnya ini enggak akan kebasuh ya. Malayatimul wajib ilabihi fahuwa wajib. Kalau batas ini enggak bisa kebasuh dengan tidak membasuh lebihnya, maka kelebihan ini juga harus dibasuh dan hukumnya wajib. Saya ulang lagi, kalau batas ini, ya batas siku-siku ini nggak bisa kebasuh kecuali dengan melebihkan sedikit, maka hukumnya melebihkan sedikit ini menjadi wajib. Ya, untuk membasuh batasnya ini tadi. Jelas ya? Jadi, yang sempit-sempit itu loh, yang bajunya sempit-sempit itu ekor sampai sini toh. Saya sering melihat ibu-ibu gitu yang wudhu cuma sampai sini toh. Ya khusnudon saya, aku wedi nek ketok kene ini kan, sini kan. Ya, karena kene ini enak ireng-irengi. Iya nek, ya ada tompelnya kan bisa jadi. Ya enggak sah, jadi harus sampai sini. Maka tempat duduk perempuan kan kadang disendirikan kan itu toh. Jadi ada yang over sampai sini barang kan, cuwinjeng sampai sini kan nggak penak, ketok gini. Enek wulune ketok kan ya ora penak. Kadang disendirikan ya. Kemudian yang selanjutnya wa masfu ba'dir roksi yaitu mengusap sebagian. Wal fardu ar-rabi masku ba'dir roksi liqoli ta'ala wamsahu biru'usikum membasuh sebagian kepala. Walaisa al-muraduhuna masku jami'i roksi ya li hadisi al-Mughirah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha binasiyatihi wa ala amamatihi wa ala khuffaini. Itu hadisnya. Jadi yang dimaksud adalah sebagiannya, sebagian kepala atau rambut yang ada di kepala ini. Ya, termasuk kepala kan rambut ini. Rawal Muslim li anna man amaro yadahu ala hamatil yatimi soha ayyukola masku birosihi wa khinaidin fal wajib ma yantoliku alaihi ismul maski. Jadi sebatas mengusap, bukan membasuh, tapi sebatas mengusap. Beda ya mengusap dengan membasuh.
Kalau mengusap itu cukup diginikan terus diginikan sudah mengusap. Berarti nggak perlu dikocor ini. Cah wedok rambutnya dawa, dipuwarak ning ngarep kabeh dikocorin. Cah lanang orang sing wani nyedek sekali ngene wah, wedi jelas. Jadi itu bukan mengusap, itu membasuh. Jadi mengusap itu cukup tempelkan air, ya gini kan. Ini mengusap namanya, sebagian kepala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mayan taliko alaihi ismul masfi walau ba'di sa'ri, walau ba'di sa'rotin, au qadrihi minal basarati. Wasartul sa'ri al mamsuh alla yakhruja an hadiroksi. Walau madahu bi angkana mutaji'adan wala yadurru mujawizatan mabitil mamsuh ala sahih. Walau ghasala ra'sahu badalal mashi au alqa alaihi kutratun walam tasil au wadu ayadahu allati alaihi alma ala ra'sihi walam yamurruha ajza'ahu ala sahih. Jadi ketika kalian mempunyai rambut, maka yang dibasuh ini rambut nggak apa-apa. Jadi sebagian. Nah, tapi rambut ini harus yang masuk dalam lingkup kepala. Ya, ini saya tegaskan. Rambut yang dibasuh itu masih lingkup kepala. Jadi bisa sini, ya kan? Kadang pernah kalian melihat orang wudu itu yang dibasuh sininya, ya. Nah ini, atau sininya agak diginikan. Nah, ini masih dalam lingkup kepala. Seandainya rambutnya itu panjang sampai mungkin ke pantat, bokong misal, sampai dawak nih, krono wedi teles kene mau, kudunge teles utawa nggo apa kuwi jenenge? Yo siput. Bukan siput. Ya ciput. Ini kene sing nutupi kae krono wedi teles, dua wakne rambutnya dikocori. Ini bukan masuk rambut kepala. Ini nggak boleh. Jadi yang dimaksud rambut itu juga harus yang masuk dalam lingkup kepala. Jelas ya? Berarti ora iso rambut itu oke ini wae lah. Dua wak ini mau teles. Jadi ini memang kelihatan sedikit. Nah, waktu basuh kelihatan sedikit dibasuh sini. Nih, jadi kudungnya memang rodok ngono kan. Ini yang enak itu kudung yang apa ya? Yang bukan segi 4. Yang instan ya. Itu kan agak diginikan bisa. Nek segi 4 itu diuculi gini dhisik rada dingin paling ini. Lah kan rada angel ketok ngono. Ketok. Tapi wong kadang wong kudung iki mek gur kene tok separo ngono kuwi lho para pejabat-pejabat lho. Ya enek to sing kudung ngurus separo tok ngono kae. Bahkan wedi nek ketutup kabeh ora ketok ayune. Ya iya. Nah itu, jadi rambut yang kepala ya, rambut yang di kepala. Nah nek gundul ya apa? Bisa rambut, bisa kulit. Ya, jadi kulite. Jadi melundus ini. Ini cukup mengusap ya. Misalkan seperti ini nggak harus diusap. Sini terus ditempel nih tok, itu ya sah-sah wae, tempel nih. Jadi nggak harus dijalankan gini, nggak harus, ya, nggak harus. Ya, cuman diletakkan saja sudah sah. Nek pengen teles. Ya. Jelas ini ya. Biasanya bocah-bocah ini lak kupluke kuning to gini. Ya karena rajin wudu. Iki ketok nek sing kene ketoke kuning teles nek rajin wudu berarti deh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamis ghuslu rijlaini. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki ma'al ka'baini sertane polok luru ya. Jadi membasuhnya itu dua kaki sampai dua mata kaki. Mata kaki itu dengkul gitu. Polok itu apa namanya? Bahasa Indonesianya? Ya mata kaki. Mata kaki itu dengkul. Jok kleru mbak-mbak wudu sampai toko dengkul ngono diunggahno kan ya.
Salah. Ini jelas ya. Ini benar-benar 2 mata kaki bawah. Jadi nggak terlalu tinggi-tinggi. Kadang yang membuat tinggi pancuran ya rodok nyongot. Pancurnya tinggi ini nyongot. Lah kuwi rodok nyincing dhuwur. Itu yang repot. Maka dikasih apa namanya biasanya pancuran itu? Selang ya. Dikasih selang itu biar tidak terlalu menjorok ke depan. Itu dua kaki, yang kelima itu. Nah, terus telinga itu hukumnya bagaimana? Termasuk sunnah wudhu. Jadi kalau sampai yang perempuan mungkin karena di muka umum, di masjid umum ya susah ya, kalau harus membuka telinga seperti ini apalagi kudungnya yang susah itu nggak dibuka nggak apa-apa, yang penting sininya saja kan. Nah, kelihatan telinganya nggak usah dibasuh apa. Oh yo ora ketok, yo ora kena debu gitu, paling curek ketok sing akeh. Biasanya sering-seringan. Nah itu jadi telinga termasuk sunnah. Membasuh 2 kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga berdasarkan ayat Al-Quran, wa arjulakum ilal ka'baini, Al-Ma'idah ayat 6. Wa lakiratin nasbi yakunu al-ghuslu muta'ayyinan wa takdir waghsulu arjulakum wa lakiratil jar fasunnatu bayinatul ghusli walau kana al-mashu jaizan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam walau marotan kama fa'ala sallallahu alaihi wasallam fi ghairi dalika. Qala an-Nawawi fi syarhil Muslim wattafaqa al ulama ala anal murad bil ka'bain, ya, yang dimaksud dengan ka'bain itu adalah al-uzmani, 2 tulang, annatiani baina saqi wal qadami, yaitu antara dengkul dan telapak. Berarti apa? Ya 2 mata kaki ini. Jelas ya. Wa fi kulli rijlin, ya, ka'bani wasadda ar-rafidah qabahullahu ta'ala wa qalat fi kulli rijlin ka'bun bahwa al-atmu allati fi dhahril qadam. Jelas. Jadi yang dimaksud ka'bain itu adalah 2 mata kaki yang tumbuh di antara lutut dengan delamaan, yaitu 2 mata kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anal ghusla, ya, wajibun idalam yamsah alal khufi. Hukumnya membasuh kedua kaki ini wajib ketika dia tidak mengusap muzah. Jadi ada yang menggunakan sepatu tinggi, ya, ini kalau di Arab Saudi ini namanya mengusap muzah. Jadi boleh dengan cara mengusap. Jadi sepatunya tidak dilepas tapi dengan cara mengusap sepatu. Ini ada ketentuan-ketentuan lain nanti ya. Wa'lam anal ghusla wajibun idza lam yamsah alal khufi. Jelas ya, membasuh kedua kaki. Kemudian yang keenam, wa tartibu alam madzakarnahu, yang keenam adalah tertib. Ya, jelas. At-tartib wal fardiyatuhu mustafadatun minal ayat idza qulna al-wawi litartib. Kenapa harus tartib? Ini ayatnya jelas, ayatnya menyebutkan menggunakan wawu. Faedahnya wawu itu adalah litartib. Ya, faedahnya wawu itu adalah litartib. Jadi nggak bisa kalian tiba-tiba langsung membasuh kaki, tiba-tiba langsung membasuh tangan, tidak bisa. Ini tertib. Tapi kalau terus-menerus, ini bukan merupakan fardu. Artinya setelah kalian membasuh wajah,
terus sampean melayu dhisik rono ngusafite. Ya, setelah itu membasuh tangan. Baru membasuh tangan, adike nangis, nolong nyanti dhisik. Baru baleni wudu meneh. Ini nggak apa-apa, yang penting masih tertib urutannya. Jadi kalau terus menerus, ya, itu bukan merupakan sebuah fardu. Jadi nggak apa-apa. Basuh tangan, ana koncone kok wiwute rada njiwiti. Terus dhisik wudu meneh. Nah, ini yang penting kamu tidak keluar dari niat ya, tidak niat keluar dari niat, masih dalam runtutan nih niat. Ya ora oleh kok terus tenan nek koncone nyiprati jotos-jotos-jotosan gitu nih. Jelas ya, itu namanya tartib, bukan terus menerus. Tartib ini yang dihukumi fardu. Wallahu a'lam bishawab. 10 benar. Ada pertanyaan silahkan. Dimatikan aja apa? Dimatikan. Apa terus ya? Terus ya terus. Pertanyaan. Ya. Silakan. Dua saja mungkin. Pertanyaan. Ayo. Silakan. Yang ada pertanyaan. Kalau tidak ada, ya ini ada pertanyaan. Ya. Pertanyaannya adalah aurat yang terpotong masihkah aurat itu, ya? Ini misalkan aurat yang telah terpisah dari tubuh apakah masih dinamakan aurat? Misal nih rambut wanita yang rontok atau ya yang lain misalkan, nah, menyentuhnya itu batal apa enggak? Menyentuhnya. Atau misalkan ada alat kelamin yang lepas karena mungkin mutilasi, ya terpotong sampai ngurun demek, ini batal apa mboten? Udun. Ada rambut wanita, ya rada akeh diundel-undel biasane bocah-bocah iki nek rambut rontok diundel-undel dalah selempitan. Terus sampean cekel lho, iki rambutnya sapa iki? Kayak rambutnya cah kae men delokane kan. Iki batal enggak wuduke iki? Ini kan termasuk aurat ya. Ya. Batal enggak? Ya kalau rambut mah bukan ya, rambut kan bukan termasuk kulit ya, termasuk kulit wanita. Tapi kalau alat kelamin yang tiba-tiba kamu temukan di jalan, misal korban mutilasi, itu selagi dia masih disebut alat kelamin ya membatalkan. Wah, iki nemu nek sapa iki? Ya mungkin dari mutilasi ya kan bisa jadi itu bisa membatalkan. Yang penting masih bisa ya, masih ada bentuknya, kelihatan jelas. Nah, itu termasuk. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Yo, dawamul wudu itu tetap ketika kita hadas, ngentut langsung wudu. Kan ngono to maksudnya. Orang kok terus dawamul wudu itu yang dimaksud terus ngempet ngentut, ngempet ngising, ngempet nguyuh sedina sewengi kan enggak. Jadi ya kita qadhail hajat, ngentut, nguyuh terus wudu. Itu daimul wudu, menjaga kelanggengan wudu. Nah, itu yang dimaksud ya tetap niatnya ya itu tadi tidak lepas dari itu. Ada berapa tadi? Ada 3. Ada 3 niat itu dari menghilangkan hadas, atau tadi apa mensucikan hadas, ya kan? Mensucikan hadas, atau yang ketiga tadi apa niatnya? Hanya niat wudhu saja, tapi bagi anak kecil, gitu. Jelas ya, kalau taimul wudhu itu termasuk suatu ya, keutamaan kalau kalian bisa taimul wudhu.
Aku ora Pak, aku daimul hadas aku malah. Ada enggak kebalikannya daimul hadas? Hadas terus. Sarana cukup mungkin kalau tidak ada pertanyaan. Mas, ada pertanyaan enggak? Bingung? Ya, jelas ya, yang penting jelas ya. Udah. Ya, silahkan. Wudhu sambil ngomong itu hukumnya makruh. Boleh, tapi hukumnya makruh. Jadi ya sebisa mungkin dijaga jangan ngomong. Ya kalau sampai wudhu karo ngomong, tapi hukumnya apa? Makruh. Yang penting tidak keluar niat ya, keluar dari niat. Saya niat keluar dari niat wudhu, jelas itu sudah. Tapi kalau selama kamu ngomong nyauri kancane, ah piye yu sampean mau serampung burung. Urung aku tapi karo wudhu. Nah itu nggak niat keluar dari niat wudhu, tidak apa-apa. Tapi hukumnya makruh. Apa-apa. Kalau sholat sambil ngomong ini ya nggak boleh, ya. Jelas itu nanti masuk pada bab sholat. Ada lagi? Ya, saya rasa cukup itu fardu wudhu ya. Ini pembahasan wudhu aja masih lama ya. Saya rasa cukup. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mata nih Mas.